microbrush ya, sebenarnya tuh diamplas, intinya diamplas gitu aja. Iya. Jadi Dan gua lu lakuin sendiri. iya 2 bulan tuh kayak orang bego. 2 bulan. Sesenti. Itu Pokoknya lu lah. bikin lah sebuah coilover. Iya, tapi tai ternyata. Gue minta standar, Bener standar. porting polish triangle valve. Wow. Terus feels good. Tapi sebelum startnya tuh ada popnya gitu ya. iya, Nih, biasa teman-teman bilang CR-V itu boros. Itu selalu jadi clickbait gua tuh di video tuh. gue sih irit ya. Heeh. Oh, video ini mematahkan stigma kalau CR-V itu boros. Nah lo, gimana nih teman-teman? Apa yang diubah dari dalam? Ya, ini Anjing. Masalahnya apa sih mas? Nih mobil yang paling sering terjadi. nah itu gue bingung. Teman-teman, selamat datang lagi di How to Treat Your Car. Biar harus ngirit, yang penting modifan kita lancar. Apa ya? Ini hati-hati, ini agak tinggi. Aman, masih aman. Halo, nama gue David, mobil gue CR-V 2013, poverty spec 2000 ya. Keren. Itu tahun 2013, tangan pertama. Keren. Yang gue suka pertama intermezzo dikit ya. Kalau gue syuting CR-V adalah kaki gue luas banget bro. Wuih, sampai depan. Itu mungkin especially Gen 4 ya, kalau Gen 3 masih agak sempit. Gen 4 iya? tuh luang banget belakang sama, mobil gila. Oh, I see. Belakang sama row 2-nya. Berarti memang spesial di Gen ini aja? Iya menurut gue ya, karena gue nyoba Gen 3 tuh lebih sempit. Oke. Apalagi kalau, nggak tahu deh, di footage kayaknya mungkin lu ada bocor dikit-dikit. Lu tuh lumayan tinggi ya? Iya. Ada 190 ada? 190. Oh nice. Berarti ini mobil adalah mobil yang cocok buat orang-orang tinggi? Betul. Mari kita mulai. Modifannya dari luar, apa-apa aja yang diubah? Luar nggak banyak sih, kebanyakan perbaikan ya. Cladding tuh kan biasa kalau CR-V kan pasti pudar lah, tahu sendiri lah kalau CR-V. Jadi gue cat gun matte, gun metal warna matte. Sorry, cladding itu berarti yang plastiknya ya? Ya plastik hitam. Kalau orang biasanya ngomong bodi kasar. Oke. Itu lu cat warna Gun metal. Terus habis itu si catnya masih orinya? Masih ori, cuma ya di spek-spek aja lah biasa kan. Oke. Penggunaan harian. Lampu utama standar sih, cuma ganti mika. Lagi-lagi perbaikan ya, bukan benerin. Terus DRL, ada kan kalau versi luar tuh ada DRL-nya tuh. Diisi DRL di bawah. Ini karena nggak ada, ya udah tambahin sendiri. Nah, DRL itu kalau pas lagi nyala sen jadi running gitu ya? Ya, itu lucu standar banget. lah. Lucu Standar banget. yang dijual di Shopee itu mah. Ntar dulu, penambahan DRL ini berarti ada tempat kosong di bawah lampu ya? Ada. Memang sebenarnya ada. Kalau sama ini cuma dikasih reflektor doang sama HPM. Oh, reflektornya lu copot? Ya, ganti lampu. Oke. Sedangkan untuk lampu belakangnya ada yang diubah? Nggak ada sih, standar. Standar ya? Ya cuma sen doang loh, sen apa sih? Lampu sen setan itu. Sen Dajjal. Ya, sen Dajjal. Setan. Oke. Luar lampu sudah, warna sudah. Oh, sama kalau lampu ini sih apa namanya? Apa tuh? Custom DRL itu aja sih, DRL. Bukan DRL, apa sih? Lampu senja USDM. Jadi sennya tuh kayak sen carry ya, biasanya sen carry lah. Gimana tuh ketip-ketip? Jadi dia kalau lampunya nyala kan. Terus kalau misalnya kita ngesen, dia nyala redup, terang redup gitu. Jadi bukan kayak sen biasa. Lu ada footage-nya gak sih? Ada ntar kayaknya. Gue minta satu ya? Boleh. Soalnya tadi gue kemis tuh yang itu tuh. Nah, berarti penambahan DRL sama sen itu ya. Nah, itu depan, lampu belakang sudah. Terus fog lamp, bilet, udah itu doang sih. Wah, fog lamp, bilet. Ya. Karena gue nggak mau main bilet di dalam lampu. Kenapa? Tahu sendiri bilet itu kan ada umurnya ya, beda sama bolam. Bolam rusak ya udah cabut. Kalau bilet kan sama kayak LED cuma ditanam gitu. Kalau rusak mau ganti bongkar lampu. Oke. Ribet gitu. Iya. Oh iya yang ngerti gue. Sedangkan kalau fog lamp, lu tinggal cabut dari belakang. Tinggal buka covernya, cabut, ganti lagi, selesai. Lumayan gitu. terang. Lumayan lah terang. Ntar gue minta satu foto pas malam. Boleh. Nah, soal lampu sudah. Yang bikin salfok malah sebenarnya bukan lampunya apa tuh, gue nggak tahu tuh apa itu. Iya. Pertama kali yang kita DM-an, yang gue lihat pertama kali adalah velg lu. Oke. Ini lumayan lucu. Dan harganya juga lumayan bikin gue kaget ya. Ini velg apa? Ini velg namanya Cream
Wilkinson Linea Special. Oke. Speknya? R18, lebar 8, ET30. Keren. Dengan ban? 514. Ban Iota. Oke, berarti PCD-nya tuh sama aja kayak orinya. Sama kayak orinya. Oke. PCD umum lah. Nah, mobil ini tuh bawaannya ring berapa ya? 17. Berarti lu naik 1? Naik 1. Ceritanya gimana? Akhirnya lu bisa dapat velg ini sebelum ke harganya gitu. Lu lagi ngapain akhirnya bisa dapat ini? By the way, ini velg ori Jepang loh, teman-teman. Iya, ori Jepang. Jadi dulu tuh sebenarnya masih di Jogja, gue masih kuliah lah. Gabut aja sebenarnya, maksudnya scroll marketplace gitu kan. Ini kok velg aneh, tapi kayak familiar gitu bentukannya. Terus gue cari lah, ternyata bener nih kayaknya ori nih, Crimson. Ya udah cat orangnya. Dibuka harga 4,5 plus ban. Jauh ya dari harga yang masih ke kan gue plus ya? Ban. Oke. Kalau ban kan harganya gampang lah. Oke. Terus gue kayak, gue nggak butuh bahan ya, gue masih ada gitu kan. Ya udah boleh berapa om? Ya 3 juta deh. Terus saya bilang 2,5 ya. Ya udah 2,5. Udah 2,5 dianterin lu tau? Ke rumah lu? Iya. Dianterin 2,5, dianterin, kurang baik apa tuh orang? Padahal ori Jepang ya? Iya, cuma kondisi hancur lah, jamuran semua segala macam. Oke. Akhirnya diapain? Akhirnya lagi karena gue gabut ya, gue restore sendiri. Oh, lu restore. Berarti lu amplas dulu. Crop total, terus gue brush. Pakai pilau? Bukan dong. Oh enggak. Brush. Brush apa sih? Brush tuh diamplas. Jadi maksudnya finishnya tuh yang diamplas. ya, jadi finishnya tuh yang gurat-gurat itu loh. Kan sekarang ngetren tuh finishingnya full brush, micro brush ya, sebenarnya tuh diamplas, intinya diamplas gitu aja. Iya. Jadi Dan gua lakuin sendiri. Iya, 2 bulan tuh. Kayak orang bego. 2 bulan. Sesenti. Ini velg spoknya banyak kan. Oke. Tiap makan waktu ya. Gua nggak mau face doang, kurang. Tiap dalaman spok gua brushin. Sampai ke dalam-dalamnya. Iya, sampai ke dalam-dalamnya. Berarti emang nyari kerjaan aja ya. Nyari kerjaan. Emang lu tuh nggak yang kayak, aduh nggak sabar pengen dipakai nih. Ya nggak sabar, cuma menurut gua kapan lagi dapat velg harga 2 juta gitu kan. Ori Jepang lagi. Iya. Mending gua garapen sekalian. Gitu. Pasarannya tuh ini velg masih di harga berapa ya? Kalau di marketplace sih sekarang listing paling murah gue cek ya itu 8,5. 8,5. Dari harga tawarin ke lu aja udah jauh banget ya? Karena yang pakai orang nggak ngerti, dan dulu speknya spek jamet. Tahu sih barrelnya dicat hitam semua. Terus luarnya chrome gitu. Kan lu pasti mikir velg Taiwan lah. Iya. Padahal kalau dilihat itu ini velg ori Jepang. Tapi menurut gue lumayan punya karakter ya untuk sebuah velg gitu. Dan ini memang kayaknya cuman di mobil gede cocoknya. Oh enggak, sebenarnya ini lebih ganteng lagi itu kalau pakai ban tipis. Jadi enggak, maksudnya cuman cocok di mobil-mobil gede kayak CR-V ini. Kalau lu taruh di sebuah let's say sedan gitu kayak kurang. Justru sedan yang cakep. Masa sih? Iya, justru kalau gue cari referensi ya, nggak ada yang masang ini velg di SUV, semua masang di sedan. Sumpah, yang paling ganteng di mobil apa? Ada waktu itu Accord Euro, 350Z juga ada. Dia pakai spek tipis, wah tuh cakep banget sebenarnya. Masuk ya teman-teman. Coba deh, kalian yang nonton video ini coba tulis di kolom komentar. Ini velg cocok gak sih di sedan? Gue ngerasa kurang cocok loh. Harus di gede loh. Coba ntar lu Google ya. Oke, kita cari ya. Ada gak yang ganteng pakai velg ini di sedan ya? Iya, menarik. Tadi lanjutannya lagi ngomong apa ya? Jadi velg sih, muter-muter velg apa lagi ya? Luar, apa lagi luar, nggak tahu dah. Akhirnya ini velg diantarin ke rumah. Lu amplas segala, benerin gitu. Berarti lu punya waktu lagi untuk nyari bannya, atau ban udah ada? Bannya kan dulu gue pakai TWTW 18 tapi. Pokoknya awalnya tuh pakai dulu awal-awal ngangkat tuh, bukan ngangkat sih, awal dikasih ke gua mobilnya itu. Pengen modif kan, ada duit segini udah cari velg. Dapatlah RS05. Tuh harganya overprice mampus dah, pokoknya tolol lah, walaupun baru ya. Tapi tahun 2021 8,5 lu bayangin. TW mahal banget itu kan. Namanya orang nggak ngerti kan, tapi dari situ kan belajar gitu. Pasaran velg segala macam. Habis itu ganti ke Type C. Cuma gue pengen beda tuh. Jadi Type C tapi lipsnya gue polish. Bentar, Type C tapi lipsnya polish. Oke, jadi kayak ada putihnya gitu ya. Dan warnanya unik. Gue dapetnya warnanya champagne. Orang kan biasa Type C warnanya putih, warnanya abu. Ini champagne warnanya. Champagne ada gold. fotonya? Ada, ntar gue kasih. Ntar bagi ya. Oke. Ya udah, terus belajar. Bosan, gue tukar RCT 4. Oke, lumayan banyak ya ternyata ya dari seri-seri dari velgnya. Terus RCT itu gue jual ke orang servis juga yang mau pakai mau buat Alto.
temuin. Dan kaki-kakinya tidak kalah keren. Pakai apa ini? Kaki coilover aja sih custom. Oke, coilover berarti masih bisa di atas bawahin ya? Iya, naik turun. Oke. Nah, coilover dari siapa? Awalnya beli di, aduh namanya apa sih tuh, yang tukang bikin coilover custom tuh, yang bangga produk Indonesia, apa sih namanya, lupa gue, yang di Bandung. Oh, nggak tahu gue. Siapa namanya? Pokoknya lu bikin lah sebuah coilover. Iya, tapi tai ternyata. Gue minta 1 jari bisa, pokoknya 1 jari rapat. Jeduk. Oh, nggak enak. Iya, nggak enak. Jeduk, dan spring rate-nya kayaknya nggak diatur, jadi kayak cuma standar dikasih drat udah gitu. Oke. Jadi datanglah gua ke bengkel kaki legendaris Cakra Jaya. Udah dicebokin sama Mas Nanang tuh. Jadi sekarang enak banget lah pokoknya. Karena kebutuhannya sebenarnya yang penting responsif lah. Karena gua suka selap-selip aja di jalan. Yang penting dibawa ke kiri ke kanan tuh nggak ngerasa limbungnya itu ya? Sama sekali nggak ngerasa limbung. Responsif tuh enak banget lah. Oke, berarti settingannya paling good itu ya. Itu tokonya siapa? Nanang siapa? Cakra Jaya. Oh, Cakra Jaya Per ya? Iya. Oke. Mas, kalau viral gue balik diskon ya, Mas. Keren. Berarti untuk belok-belokan tuh, tapi badan mah masih berasa lah ya. Nah, itu makanya gue pakai ini. Apa? Jok. Oke. Biar kalau badan lu kebuang ada yang nahan. Iya. Menarik. Oh, pilih ini ya, driver oriented modifnya. Oke, kita selesain dulu luarnya ya. Mesin dan knalpot, ada ubahan? Mesin standar. Bener standar. Porting polish triangle valve. Wow. Terus filter, knalpot udah gitu masih. Oke. Knalpotnya apa ini? Knalpot gado-gado. Ada yang dari header? Header nggak ada. Jadi kalau R20 ini dia nggak pakai header. Oh, jadi sorry. Iya. Di head itu udah ada kolektor langsung jadi satu, jadi downpipe langsung. Oke. Downpipe-nya punya? Empire. Belakangnya punya? Jadi downpipe Empire. Terus resonnya tuh agak unik sebenarnya. Resonnya Venturi. Oke. Venturi tapi setengah-setengah. Gue baru denger tuh Venturi. Makanya sebenarnya aneh. Jadi knalpot gue tuh anginnya kenceng banget. Anginnya kenceng banget? Iya. Idle pun dia kayak kipas angin. Oke. Tapi suaranya lumayan nyaman di kuping sih menurut gue. Iya, itu dia. Jadi kalau kalau santai, nggak beda jauh sama standar lah. Cuma kalau digas teriak dia. Oke. Dan teriaknya nggak kayak jamet ya, nggak kayak yang pret gitu, enggak sih. Boleh kita coba? Boleh. Ya. Ntar. Pas belok situ enak tuh. Lurus itu enak biasa. Oke, itu pergantian velgnya, porting segala kita udah tahu lah ya. Tapi setelah ini kita bakal coba dan ngerasain suara velg yang dimaksud. Tetap enak kok kalau ditarik, nggak jamet kok. Coba ya. Silakan ya. Kita dari downshift dulu. Feels good. Tapi sebelum startnya tuh ada popnya gitu ya? Iya, itu gue nggak tahu tuh. Mungkin ntar harus di-drift. Karena kayaknya bukan hasil remapan? Enggak. Ini nggak remap. Jadi gue cuma main mekanikal aja. Oh, nice. Jadi susun door sendiri ya? Iya, cuma nggak tahu. Kayaknya setelahnya bensin agak terlalu deres. Jadi pengen agak keringin dikit lah nanti. Bensinnya agak terlalu deres? Tapi tadi kata lu irit. Emang, irit. Jadi sebelum ini jauh lebih irit dari itu? Iya. Oke, ini sesuatu yang beda nih. Ini agak beda nih. Biasa teman-teman bilang CR-V itu boros. Itu selalu jadi clickbait gua tuh di video tuh. Gua sih irit ya. Oke, let's say di mobil ini dengan settingan ini udah porting, udah knalpot, udah filter, apalagi tadi? Udah itu dong. Udah? Porting, knalpot, filter. Oke. Dalam kota? Tergantung ya. Kalau pagi berangkat kerja rush hour dari Kalideres ke Kuningan ke SCBD itu 111, 110, 112. Paling boros 110 lah. Karena itu kalau dapat teman barengan. Oke, 110 udah paling borosnya. Iya. Kalau luar kota? Luar kota rekor gua paling irit ya. Tapi itu kaki sekolah banget lah. Jalan 80, 90, 100 itu 118,8. 118,8. Barang full pindahan tapi. Jadi full siapa? Pindahan dari Jogja. Oke, semuanya dibawa tuh, berat tuh mobil. Masih dapat 18,8. Gokil. Menarik. Jadi video ini mematahkan stigma kalau CR-V itu boros. Nah lo, gimana nih teman-teman? Coba yang punya CR-V,
boros apa enggak? Ayo aslinya nih. Coba terus di kolom komentar ya, biar berdebat dah tuh. Ntar saya debatin ya kalau bilang boros ya. Oke. Kayaknya gue bakal tahu deh jawaban lu apa. Mesin lu nggak sehat, bro. Oke. Karena gue ngalamin sebenarnya. Pas dibawa ke Jogja tuh boros banget. Tol itu 1/1,8. Itu sebelum apa? Sebelum gue beresin lah, gue tune up segala macem, porting polish dan lain-lain lah. Jadi pesan buat teman-teman agar CR-V-nya lebih irit adalah perawatan. Porting itu ngaruh ke lebih irit gak? Menurut gua nggak ngaruh. Oke. Karena pembakaran lebih sempurna kan, anginnya dia lebih lancar lah, nggak ada turbulensi di mesin. Perawatan, porting, terus? Tune up udah. Tune up sama benerin knalpot? Ya knalpot ngaruh sih. Ada angin-angin yang ketahan kan? Iya, terutama downpipe ya. Oke. Good advice. Cuma kalau downpipe sih nggak terlalu ngaruh ke suara, jadi ya feel free aja dan murah juga sih. Non remap ya. Jadi jangan bilang iritnya karena remap, karena tidak di remap mobil ini. Nice. Luar sudah semua. Ini modif ada ketinggalan nggak? Kaca film ya paling kaca film ya, ke hijau-hijauan ya. Iya, autocool biasalah. Oke, buat pamer interior. Iya. Karena modifnya kebanyakan di dalam. Oke. Jadi dalamnya harus kelihatan. Tuh. Ayo kita masuk ke dalam. Apa yang diubah dari dalam? Ya, ini anjing. Keren amat anjing. Mampus lo belok gimana anjing? Ini dong. Waduh. Atraksi. Bunyi nggak? Hah? Bunyi nggak? Oh enggak. Ini kadang nggak sih? Itu tuh bunyi harga di atas berapa juta gitu kan? Itu tuh ngaruhnya dari bosskit apa ininya ya? Jadi enggak, ini quick release namanya, nempel di bosskit ya. Oh, jadi bosskit dulu, baru quick release baru si setirnya. Ya. Jadi kalau lu nggak pakai quick release nya nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu yang bulat-bulat di bawahnya itu apa? Ini steering switch relocation. Jadi yang tadi lu lepas kan kelihatan tuh steering switch apa? Relocation. Untuk? Jadi, harusnya kan ini ada tombolnya nih. Cuma kalau misalnya gua ganti steering hilang dong. Ya udah, belilah. Ini buat tombolnya masih ada. Oh, jadi sebuah CR-V yang tadinya banyak tombol, agar fungsinya tidak hilang. Betul. Pakaiinlah ini. Pinter, gue baru pertama kali lihat. Iya dong. Keren. Dia kayak iya dong. Konsepnya tuh, konsepnya nggak ada yang niru. Oke. Kayaknya sih gitu. Konsepnya nggak ada yang niru. Bagus tuh buat thumbnail ya. Iya. Buat thumbnail gas tuh. Oke, nggak ada yang niru gitu ya. Takut gue dibakar di komentar ntar. Sepaling iya lu gitu. Iya. Udah amat konten. Tapi steeringnya jauh lebih kecil ya daripada orinya ya? Enggak sih, ini 2 cm doang bedanya. 2 cm? Kelihatan kecil ya, iya. Aslinya kan 360, ini 340-an. Oh, nggak jauh padahal ya? Nggak jauh. Odometer ganti nggak sih? Nggak, standar. Emang ini standarnya begini? Standarnya begini. Oh, mungkin karena biasa setir lebih besar, gua nggak lihat ya odometernya. Emang pop up keluar gitu ya? Dan ini juga, ini nomor satu fungsi sih. Kenapa? Karena driving position. Itu aja sih. Dan satu lagi, bagusnya setir ini setiap kali lu belokin setir, nggak kelihatan ada delay-nya ya. Maksudnya gimana tuh? Karena ini kan lebih kecil. Iya. Harusnya putarannya lebih banyak kan? Oh, benar sih. Lu gerak dikit aja, gue langsung lihat mobil ini. Mobilnya tetap gerak. Iya kan? Nggak ada jeda sepersekian detiknya gitu loh. Looks good. Oke. Apalagi dari dalam? Ini jok. Oke, jok. Ini Recaro TW. Masa sih? Iya, TW. Oke. Tapi yang bagus lah. Kalau yang lokal kan, aduh bentuknya nggak karuan lah. KW 100 lah ya. Iya, ini masih mirip lah sama aslinya. Oke. Apalagi? Dan masih pakai putaran, jadi berasa Recaro lah. Kagak pakai setelan jok begini. Apalagi interior nggak banyak Head unit ganti yang lebih besar ya. Tuh. OBD udah banyak sih. tuh fungsinya tuh. Belakang ada tonneau cover. Oh iya. Itu juga Dognet kalau teman-teman bilang. Dognet juga ada. Enggak, tonneau cover belakang juga ada. Beda ya? Iya. Ada lacinya, orang bilang laci. Cuman bukan laci, namanya tonneau cover karena dia soft. Buat taruh barang biar nggak kelihatan orang. Betul. Oke, carpet culture. Ya, carpet culture TikTok. Tapi ini goib nih barangnya jujur. Oh iya? Iya, dia sekali restock langsung hilang, sehari hilang. Oke. Ntar gue bagi linknya kalau mau. Ntar buat espas kita teman-teman. Kita bikin espas paling gila di dunia ya. Oke, setir sudah, ini sudah, semua sudah. Ini warna coklat di dashboard memang coklat. Memang coklat, aslinya coklat. Oke. Ada stiker Moon Ice yang menonjol sini. Terus atas standarnya. Udah ya? Udah.
Ini buat gantungan setir nih, kalau mejeng. Oh, buat ditaruh di sangkutin Digantung, gitu ya, di iya. ujung situ ya. Keren. Emang wajar sih kalau kaca film harus terang. Tapi ini itulah full akal-akalan si miskin sebenarnya. Ya, tapi kreativitasnya bagus dong. Memang gitu kan, kalau punya duit, punya waktu, punya tenaga. Lu nggak punya satu, harus punya duanya yang lainnya gitu kan. Oh iya. Iya. Oh, prinsip 3 itu ya. Iya. Gitu. Keren. Luar dalam sudah semua? Kayaknya sudah. Paling kayak Udah ya? itu sih apa depan belakang udah adjustable semua. Adjustable tuh gimana maksudnya? Arm belakang adjustable yang bisa bisa diputar-putar, bisa pakai pendek. Oke. Sama depan juga. Oke, itu aja yang ketinggalan? Kayaknya udah sih. 0 sampai 10 mobil ini di angka berapa? Kalau buat gua sih 10 ya. 10 ya? Nggak ada celah ya? Ya celah pasti ada lah, namanya mobil bekas kan. Karena sebenarnya gua orangnya OCD. Jadi kayak kotor-kotor dikit atau apa nih, penyakit CRV itu biasa belakang tuh jok tuh kalau nggak didudukin bunyi. Karena ledge-nya tuh cacat di Gen 4 itu. Oke. Terus ini juga nih hilang. Yang buat kaca Iya, vanity mirror cover hilang. Itu OCD banget, cuma ya udah gimana kalau kita cebokin semua kagak modif. Ya biarin lah, nggak ada yang kelihatan ini. Iya. Ini depan tuh karet-karet apa kawal udah pada getas, kemarin baru gua ganti. Oh, sih. Memang ada, tapi yang hal-hal yang lu pada nggak lihat lah kalau di jalan gitu ya. Oke. Nah, paling jauh kemana ini mobil? Paling jauh, wah ini mobilnya kaki banget sebenarnya dulu. Pas awal beli kan mobil bokap ya. Itu 3 tahun pertama udah 100.000 km. 100.000 km Dalam 3 tahun. Itu ke Bali, kemana udah. Oh nice. Berarti memang mobil capek. Mobil capek, bukan Kilometer? capek ya. Mobil pakai, bukan capek. Tapi tidak capek. Menurut gue tidak capek. Iya sih, buat tahun segini 156.000 sih masih oke lah. Gua rawat dengan plus-plus lah. Kayak olinya pasti terganti, gitu-gitunya ya. Oli nggak sembarangan oli lah. Wow. Gua pelajarin dulu ini speknya gimana segala macam. Sebutkan oli pilihanmu. Jujur ya yang tapi sebenarnya gua siapa tahu ngaruh loh ke bensin. Sebenarnya kemarin gua mau nyoba nih. Cuma belum sempat beli. Dan setelah gua baca speknya bagus banget ternyata. Underdog lah. Pertamina Fastron. Nggak nyangka sih. Minimal yang gold ya. Itu gua baca dari viscosity index segala macam itu bagus banget dibanding oli sekelasnya gitu. Shell? Wah, Shell jangan lah. Shell kurang bagus menurut gua ya. Okay. Dulu gua pakai Shell Ultra, HX8 gitu-gitu, Astra kurang dah. 3.000 udah nggak enak rasanya. Kalau ini sekarang yang lagi masuk tuh lagi pakai apa namanya? Gulf Ultrasin. Baru denger anjir. Iya. Apa itu? Kan Legend tuh dia sponsor balap Porsche sebenarnya. Oh, sorry, gua nggak, sorry banget nih, nggak nonton Porsche gua. Gulf Ultrasin. Toyota banget gua. sorry. Temo dong ya. Temo. Toyota Motor Oil. Oke, berarti itu oli yang lumayan buat sports car. Enggak juga sih, maksudnya itu masih passenger oil lah, maksudnya passenger car lah, bukan hard force banget lah. Yang bedain sama sebuah Shell Helix Ultra HX6 itu apa? Biasa dari base oilnya dia. Oke. Jadi buat jarak pun beda? Beda. Kadang kalau kayak gitu dia sebenarnya masih dari crude oil, masih dari minyak bumi lah. Cuma dirapiin aja bentuk-bentuknya di press gitu, jadi rapi molekulnya. Cuma kalau ini yang gue pelajarin ya, gue hukum BTW bukan teknik, jadi ini yang gue pelajarin nih. Kalau yang bener-bener full sintetik itu dia base 4, base 5. Jadi artinya dia pakai kalau nggak paleolein itu dia pakai paleolein itu kalau nggak salah mineral atau nabati gitu gue lupa. Kalau nggak pakai ester ya tahu sendiri lah kalau ester mah oli balap. Motul 300V segala macam gitu-gitu kan ester. Jadi kalau bisa disebut full sintetik itu minimal grup 4 atau PAO itu. Oh, nah ini bahasa susah nih. Berarti itu ada di oli yang lagi lo pakai ini? Iya. Terus next gue mau coba udah beli sih itu Castrol GTX yang premium. Oke. Berarti paling berasa di mobilnya, di mesinnya lebih enteng, sama di jarak kilometer yang bisa setelah pergantian ntar berapa lagi gitu ya? Iya. Apa tuh bahasanya, pusing banget gua. Oke. Luar dalam semua sudah. Oke. Mungkin ini mobil kan lu beli udah dari pertama, udah lama nih mobil sama lu. Rekomen nggak buat gua yang nggak ngerti mobil pertama, mobil harian, mobil capek gua? Rekomen banget lah, terutama yang 2000 ya.
Karena yang 2000 itu sangat reliable. Maksudnya kan R series ya, R20A-nya Honda itu nggak cuma bukan omongan gue doang ya, maksudnya di luar negeri orang bahkan bilang salah satu mesin terbaik yang dibuat Honda gitu. Kalau buat reliability, karena bener-bener maintenance free banget. Oke. Dia apa namanya, busi pakai iridium. Itu lu bisa lah seumur hidup gak ganti. Di atas 100.000 gak ganti nggak masalah gitu. Oke. Terus oli juga cuma 4 liter. Kalau yang 24 kan dia 5 liter sekian gitu kan. Terus ya pokoknya macam-macam lah ini. Pokoknya termasuk mobil yang oke lah buat tempur banget. ya. Nice. Dan gue bilang kalau sehat irit. Gitu. Kalau misalnya ditanya nih, gue punya mobil ini nih, CR-V. Gue baru ngangkat CR-V persis kayak punya lu. Masalahnya apa sih mas, nih mobil yang paling sering terjadi? Nah itu gue bingung. Mungkin paling kalau kilometer agak gondrong ya, itu cek bearing accessory belt sih, kayak idler pulley, terus tensioner gitu-gitu. Itu biasanya mulai bunyi tuh bikin bunyi kricik gitulah. Sebenarnya itu nggak fatal ya, cuma ganggu aja sih kalau gue. Berarti fast moving ya? Fast moving, banyak kan fast moving doang. Kalau kayak kaki, paling depan tuh ball joint yang dia udah ganti. Rekstirnya? Rekstir aman sih ini. Bukannya sering aman. Kena ya? Nggak tahu, tapi mobil gue jujur anomali sih, karena gue rasa orang bilang wah kakinya, gue jujur nih berkali-kali ke bengkel, gue merasa kayak nggak mungkin kayaknya ini nggak ada yang harus diganti gitu kan. Sampai pakai shaking mesin segala pernah. Yang goyang-goyang gitu. Saking parnonya, takutnya kalau cuma dicoba doang nggak kelihatan gitu kan. Jadi mendingan dinaikin shaking mesin lihat dari bawah gitu. Tapi jujur cara nyetir lu beneran sayang mobil sih, karena ada beberapa folder orang nggak ngerem, lu beneran direm kayak gitu-gitu. Iya, karena basicnya emang sayang mobil sih. Oke. Ya ngerti lah sekarang kenapa lebih awetnya ya. Iya mungkin ya. Bener-bener nggak ada jawaban pasti. Iya bener itu gue setuju sih. Tapi karena di 5 tahun awal mobil yang dipakai, macam bokap gua. Ya begitu nyetirnya kayak bapak biasa. Kalau dulu hajar, apalagi dulu nganter gua. Kalau dulu pas gua sekolah kan dari 2013 ya, gua dulu masih SMA itu. Iya, kalau udah buru-buru tuh, wah parah dah, semua polder dihajar. Bumi gonjang-ganjing. Iya. Makanya gue heran kok nih mobil masih kagak ada yang diganti gitu. Iya. Dan lu denger sendiri kan, nggak ada suara aneh. Iya, gue sedang mencari penyakit mobil ini gitu. Di kuping gue nggak terdengar apa-apa gitu. Ya memang bener sih kalau lu bilang lu OCD banget sama mobil, kerasa dari mobil lu sih. Nah itu buat yang mau beli. Kenapa dijual anjing? Baru dipuji dijual mobilnya. Karena jujur gue bikin ini buat kenangan karena pengen gue jual mobil. Oh iya. Oke, buat yang mau beli, jadi mobil ini lumayan oke ya. Nggak ada masalah, mesinnya oke, looks good, semua cat masih oke. Nggak ada sih PR-nya. Paling PR-nya nggak ada sih. Ya kotor aja sih ini, agak kotor dikit. Ya gampang lah, ini kan ada tuh yang di online tinggal sekali lah bilang. Kayak bohong deh, nggak mungkin temen-temen. Bohong. Udah gue coba, bohong. Iya kan? Malah rusak, ya sumpah asli. Malah jadi pucet deh kayaknya. Malah jadi kayak minyak-minyak gitu. Jangan dibeli teman-teman. Udah lah, nggak usah disebut lah. Busa-busa tuh. Iya, nggak usah disebut lah itu merek apa. Tapi lagi sering banget lewat detail gue, kayak gue nggak percaya anjir gitu. Lewat keluar lagi anjir. Oh sama satu lagi nih, rekomend oli mungkin yang kalau mobilnya berasa boros, berasa nggak enak, coba Q8. Q8 apa tuh? Yang Q8. Coba kita cari ya. Ya Q8. Gue juga baru denger itu. Extended life. Oke. Oke banget lah itu oli. Buat jangka panjang. Iya. Karena dia long drain, itu udah benar-benar sintetik. Gue coba di sini sampai 5.500 pun masih enak banget olinya. Anjir. Walaupun 5.000 pasti ganti ya, cuma sampai akhir tuh masih enak gitu rasanya. Mantap. Oke, gitu aja teman-teman video kali ini ya. Kalau teman-teman mau lihat mobil ini, Instagramnya di mana bro? @garasi Kopit. Oke, kenapa ada Kopit? Kenapa ada Kopit? Gua aja itu. Oh, Kopit. Gue kira Covid dari Covid terjadi pas Covid. KOPID. Oh, itu Koko, Pit, David. Ya, gitu. Oh, astaga, gue kira Covid dari Covid karena lu bikin mobilnya pas Covid gitu. Oke, nice info, terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih banyak, like, comment, subscribe kalau kalian suka video ini. Mungkin ada pertanyaan atau yang tidak tersebutkan oleh kita, kalian lihat footage-nya terus penasaran ini apa sih yang dipasang, kalian tanya aja di dalam komentar atau kenal langsung di Instagramnya, kita tulis di sepanjang video di kiri bawah. Gitu aja ya. Oke. Terima kasih brother buat waktunya. Sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya dengan mobil-mobil yang tidak kalah, tidak ada yang niru lainnya. Bye bye.
Is you fade